Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10 Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Bernardin Dwi MM akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai brand equity dan juga brand positioning dari Starbucks. Sebelum kami memulai paparan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada Sekar Putri Hanum dengan NIM terakhir 174, dan juga saya sendiri, Hairuni Samtanapira dengan NIM terakhir 175, dan yang terakhir ada Nurul Aini dengan NIM terakhir 176. Adapun topik pembahasan kali ini, yang pertama ada profile company dari Starbucks, yang kedua ada bauran pemasaran, yang ketiga ada brand positioning, yang keempat ada brand equity, dan terakhir adalah marketing campaign dari Starbucks. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu profile company dari Starbucks. 50 years ago, we built a coffee company that's about more than just coffee. And along the way, we learned that a cup can be way more than just a cup. They welcome you into our world, where all are welcome. Even the ones you don't see, who make sure we all get to enjoy coffee for decades to come. And as you enjoy your coffee with us, we can make positive changes together. So, a cup really can be more than just a cup. Jadi Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Pada Mei 2020, Starbucks ini berdiri di 79 negara di 6 benua dengan total 31.256 kedai, termasuk di dalamnya 58 gerai di Afrika, 17.990 gerai di Amerika Utara, 61 gerai di Australia, 413 gerai di Amerika Selatan, 8.715 di Asia, dan 1.865 di Eropa dan Uni Eropa. Nah, pada tahun 2022 ini, kedai Starbucks sudah mencapai 33.800 gerai di seluruh dunia. Berikut merupakan pemetaan dari seluruh gerai Starbucks yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk produknya sendiri, Starbucks ini menjual minuman panas dan juga dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan juga barang-barang seperti gelas dan tumbler. Adapun visi dari Starbucks itu yaitu untuk menjadikan Starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Dengan komitmen yang pertama membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya menggunakan bahan dan menghasilkan produk yang terbaik. Yang kedua, menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan. Yang ketiga, membentuk Starbucks sebagai suatu brand yang terkenal. Dan yang keempat, menjadikan Starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai. Dan misi yang dimiliki oleh Starbucks itu yaitu berkomitmen untuk berperan sebagai pemimpin dalam memperjuangkan lingkungan hidup di setiap kegiatan perusahaan. Untuk mencapai misi tersebut dengan berkomitmen untuk yang pertama memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagai informasi dengan mitra usaha, menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga bekerja keras untuk membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup,
menanamkan tanggung jawab lingkungan hidup sebagai nilai dasar perusahaan, mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek terhadap dampak kepada lingkungan hidup, dan yang terakhir mendorong seluruh mitra untuk ikut serta dalam memperjuangkan misinya. Berikutnya masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion dari Starbucks itu sendiri. Berikut merupakan produk dari Starbucks. Yang pertama itu, Starbucks memiliki produk drinks yang terdiri dari hot coffees, hot drinks, cold coffees, hot teas, frappuccino blended beverage, dan juga iced tea. Selain itu, Starbucks juga memiliki produk jus dan air biasa. Selanjutnya untuk produk makanan, Starbucks memiliki makanan hot breakfast, lunch, oatmeal and yogurt, bakery, dan juga snacks and sweets. Selain dari menu makanan dan minuman, Starbucks juga memiliki merchandise yang terdiri dari cold cups, tumblers, dan juga yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selain produk-produk di atas, Starbucks juga menawarkan produk at home coffee yang mana konsumen dapat membuat kopi mereka sendiri di rumah. Lalu yang terakhir, Starbucks ini juga menawarkan gift card-nya. Ada happy birthday gift card, thank you, sama traditional gift card. Terus, bauran pemasaran strategi harga premium. Jadi, strategi ini menggunakan kecenderungan perilaku orang-orang yang membeli produk yang lebih mahal berdasarkan hubungan yang diakui antara harga yang tinggi dan nilai yang tinggi. Jadi, konsumen rela untuk ngeluarin uang yang lebih banyak untuk kualitas produk yang lebih baik. Di sini ada price list dari sebagian besar produk Starbucks, yaitu ada Simply Caramel, itu harga rata-ratanya 35.000, terus ada seasonal beverage, dia harganya kisaran antara 41.000 sampai dengan 63.000. Terus juga ada cold brew, dia kisaran harganya itu 38.000 sampai dengan 49.000, dan ada frappuccino yaitu dengan kisaran harga 39.000 sampai dengan 59.000. Terus juga mereka ada breakfast set yang mana kisaran harganya itu antara 35.000 sampai dengan 53.000. Terus ada lunch set 60.000 sampai dengan 64.000, dan juga ada coffee break set dengan kisaran harga 29.000 sampai dengan 33.000. Selanjutnya, bauran pemasaran place di mana konsumen bisa dapetin produk dari Starbucks ini. Yang pertama itu mereka tentunya punya offline store atau coffee shop. Terus sampai dengan tahun 2002 ini, kedai Starbucks tuh sudah berhasil mendirikan 33.800 gerai di dunia, dan di Indonesia sendiri Starbucks udah punya 500 gerai. Selanjutnya, Starbucks juga kerjasama dengan pengecer, contohnya seperti Alfamart dan Indomart. Jadi Starbucks ini membuat inovasi, yaitu menyuguhkan produknya tuh di kaleng agar lebih efisien untuk konsumen, lalu dijual lewat pengecer seperti Alfamart dan Indomart. Lalu konsumen juga bisa nih beli produknya lewat online purchasing, yaitu ada mobile app yang mana bisa di-download di App Store atau Play Store. Terus selanjutnya ada e-commerce seperti Shopee. Tapi emang kalau di e-commerce Shopee ini Starbucks lebih fokusin untuk jual merchandise-nya seperti tumbler. Terus konsumen juga bisa beli produk Starbucks lewat aplikasi pengiriman online, yaitu lewat GoFood atau GrabFood. Bauran pemasaran selanjutnya itu ada promosi produk. Jadi Starbucks itu rutin untuk ngasih informasi diskon atau promo produknya setiap hari melalui beberapa sosial medianya, yaitu ada dari Line, dari Twitter, dan juga Instagram. Jadi Starbucks itu menawarkan diskon produk yang berbeda setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
Contohnya seperti promosi hari Jumat, yaitu ada buy one get one free makanan edisi holiday. Lalu bedanya dengan promosi hari Minggu, dia ada buy two free one dan juga ada buy one beverage and one food get free all beverage. Terus selain daily promo, Starbucks juga memberikan diskon di hari spesial seperti Tumbler Day yang mana memberikan potongan 30 sampai dengan 50% setiap hari Kamis dan tanggal 22 setiap bulan untuk minuman favorit kepada pelanggan jika membawa tumbler official Starbucks. Terus juga ada GoPay Day, jadi setiap tanggal 1 pada tiap bulan itu buy one get one untuk tall size dengan menggunakan pembayaran dengan GoPay. Terus juga ada Black Friday Deal, itu setiap hari Jumat terakhir pada bulan November, jadi tiap pembelian merch minimal Rp100.000 gratis satu selected ice beverage dengan size tall. Terus selain itu juga Starbucks punya Starbucks Reward yang mana prosesnya itu lewat Starbucks App. Starbucks Reward ini merupakan program loyalitas Starbucks yang eksklusif. Jadi setiap Rp5.000 yang dibelanjakan, konsumen bisa dapat 1 stars dan bisa menikmati reward berupa minuman atau makanan untuk setiap 100 stars yang berhasil dikumpulkan. Ini ada contoh benefit dari Starbucks Rewards yang mana punya syarat dan ketentuan tertentu. Selanjutnya ada brand positioning. Jadi menurut Kartajaya, Starbucks dengan slogan positioningnya yaitu The World's Finest Coffee Experience, yaitu pengalaman menikmati kopi terbaik di dunia. Starbucks mampu secara unik memposisikan diri bukan sebagai warung atau restoran kopi yang mengagung-agungkan keenakan kopinya, tetapi lebih sebagai tempat untuk menikmati pengalaman ngopi. Selanjutnya ada strategi positioning dari Starbucks. Yang pertama itu penggunaan biji kopi asli. Jadi pendiri asli Starbucks, Jerry, Jeff, dan Gordon, melihat bahwa ada banyak pencinta kopi yang bosan dengan semua pilihan yang tersedia dan juga mencari minuman kopi asli yang diproses secara alami dan bersedia menggiling biji kopi di dalam rumah. Terus, jadi tiga pendiri Starbucks ini merasa bijaksana untuk memenuhi kebutuhan segmen target ini, makanya mereka membuka toko pertama di Seattle untuk menjual biji kopi asli ke ceruk kecil pencinta kopi gourmet. Terus yang kedua, pengalaman luar biasa, yaitu Howard, CEO dari Starbucks, ingin menumbuhkan pasar Starbucks yang mana dia akhirnya ingin meningkatkan kualitas segala sesuatu yang dilihat, disentuh, didengar, dicium, dan dirasakan pelanggan. Jadi Howard ini memberikan perhatian khusus pada aroma karena memainkan peran yang sangat penting dalam pengalaman di toko. Jadi dia memastikan bahwa aroma kopi yang diseduh sendiri akan bertahan untuk menyambut konsumen. Terus yang ketiga itu ada pelayanan yang lebih cepat. Salah satu insinyur Hap Hewitt menciptakan sistem kepemilikan untuk menyajikan 3 jenis kopi tetes secara simultan meniru proses dari bir. Terus barista diberikan pelatihan untuk meningkatkan kecepatan. Perlahan, kecepatan layanan ini menarik lebih banyak orang ke toko-toko dan menjadi salah satu alasan untuk membangun keunggulan kompetitif besar bagi Starbucks. Terus yang keempat itu premium produk. Starbucks itu memposisikan diri sebagai kedai kopi yang sempurna dan sedikit mahal yang akan menawarkan pelanggan kopi yang lezat dan juga mahal. Terus yang kelima, teknologi yang lengkap. Starbucks itu memposisikan dirinya sebagai kedai kopi yang dilengkapi teknologi di mana orang dapat duduk bersantai, ngobrol dengan orang-orang sambil minum kopi dan berselancar di internet atau melakukan pekerjaan penting mereka dengan memanfaatkan fasilitas internet. Selanjutnya, brand terkenal. Starbucks memposisikan diri mereka sebagai merek yang sangat terkenal di pasar. Starbucks juga menyediakan layanan pelanggan terbaik di luar harapan mereka karena strategi penentuan posisi Starbucks didasarkan pada pelanggan. Hal ini tuh telah meningkatkan manfaat kompetitif atas kepuasan pelanggan dan juga kepuasan dari karyawan. Terus di sini ada brand identity prism. Jadi berbagai upaya dilakukan Starbucks dalam rangka mempertahankan citra merek yang mereka miliki. Di antaranya itu ada inovasi teknologi keunggulan yang dimiliki produk tersebut, terus penetapan harga yang bersaing, dan juga promosi yang tepat sasaran. Semakin baik citra merek suatu produk yang dijual, maka akan berdampak pada keputusan pembelian oleh konsumen. Terus penelitian Wardana dan Kartawinata juga menyatakan bahwa pelanggan mempersepsikan bahwa Starbucks itu adalah coffee shop yang unggul dari segi atribut kualitas pelayanan, keunggulan ekstra, suasana, dan gaya hidup dibandingkan dengan coffee shop lain.
Membuat kopi yang enak bukanlah tujuan dari Starbucks. Starbucks itu ada untuk menciptakan ruang untuk berkoneksi dan percakapan. Dalam prosesnya menginspirasi dan melihara semangat manusia dalam satu cangkir sekaligus. Selanjutnya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Nurul. Baik, selanjutnya adalah brand equity. Brand equity atau ekuitas merek merupakan kumpulan aset yang terkait dengan merek yang dapat meningkatkan atau menurunkan nilai merek. Brand equity ini terdiri dari brand awareness, perceived quality, brand association, brand loyalty, serta other proprietary brand asset. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek, yaitu kemampuan konsumen potensial untuk mengenali merek. Ketika mendengar nama Starbucks, mungkin yang terbayang adalah siren ikonik atau tanda logo mirip putri duyung berwarna hijau, serta konvensi penamaan tall, grande, venti, dan poster minuman teh berwarna-warni atau aroma kopi panggang gelap. Selanjutnya, brand association merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan merek, tahap di mana orang dapat mengingat segala hal yang berhubungan dengan Starbucks. Identitas merek Starbucks dimulai dengan logo hijau berbentuk lingkaran. Warna hijau memunculkan sifat ketenangan dan kesehatan pada orang yang minum Starbucks. Pada tahun 2011, Starbucks mengambil pendekatan berani untuk sepenuhnya menghapus cincin luar logo mereka yang memiliki nama Starbucks Coffee. Dan akhirnya merek logo Starbucks telah membangun begitu banyak ekuitas sehingga logo mereka berbicara sendiri tanpa memerlukan kata-kata Starbucks Coffee. Orang-orang sudah tahu kalau itu tuh logo dari Starbucks. Selanjutnya, Starbucks menambah semangat dalam langkah dan merupakan minuman yang memanjakan setiap saat sepanjang hari. Starbucks mencetak logonya pada selongsong kopi goni berwarna coklat yang memancarkan persepsi ramah lingkungan. Next. Selanjutnya, brand loyalty atau loyalitas merek. Pelanggan yang terdapat pada program member Starbucks Rewards akan dihadiahi star dalam setiap melakukan pembelian. Pelanggan yang mendapatkan bintang kemudian akan menerima kopi dan produk gratis setelah mengumpulkan star sebanyak ketentuan yang berlaku. Program loyalitas Starbucks terus mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Starbucks akan memberikan 1 star untuk setiap pembelian dengan menggunakan Starbucks App atau Starbucks Card yang terdaftar. Kemudian setelah menukarkan 100 poin, member akan mendapatkan makanan atau minuman gratis. Selanjutnya, perceived quality atau persepsi kualitas. Starbucks dikenal dengan kualitas produk kopi premium yang diracik sendiri melalui proses yang panjang sehingga cita rasa kopinya memiliki ciri khas atau ciri tersendiri. Starbucks juga menjual kenyamanan para pelanggan. Mereka menciptakan kedai kopi mewah dengan standar kualitas tertentu untuk memastikan pelanggan pergi dengan kesan positif. Starbucks melayani pelanggan di kelas menengah ke atas. Mereka memberikan kesan bahwa minum kopi lebih dari sekedar kebutuhan, tapi juga tempat bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Starbucks tidak hanya dikenal dengan produk makanan dan minumannya, tapi juga menjadi simbol kemudahan bagi pelanggan yang ingin menghindari kepenatan. Selain itu, Starbucks juga dikenal dengan konsep green marketing, yaitu contohnya hal-hal yang dilakukan adalah dengan mendaur ulang gelas kertas, gelas bekas konsumen biasanya dihancurkan dan dicampur dengan bahan gelas baru untuk kemudian dibuat gelas baru kembali. Yang kedua, memperkenalkan tumbler. Yang ketiga, beralih dari cangkir kertas ke cangkir plastik polipropilin. Yaitu dengan ini akan bertahan sekitar 1 bulan. Gelas ini juga gelas ini juga tahan panas dan mudah dibersihkan sehingga saat pelanggan datang
Membawa gelas ini, barista Starbucks akan membersihkannya dengan air panas agar steril. Selanjutnya ada proprietary brand asset atau aset-aset merek lainnya. Starbucks yang sudah memiliki nilai merek yang tinggi, mereka dapat menjual lisensi merek mereka untuk mendirikan toko baru dengan sistem jaringan toko berlisensi. Seseorang dapat memiliki lisensi merek Starbucks dengan mengajukan sejumlah uang sebagai modal dengan manajemen yang tetap di bawah kendali Starbucks. Selain itu, lokasi juga menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi pihak Starbucks untuk memberikan penawaran lisensinya. Untuk mendapatkan lisensi Starbucks, calon mitra harus memastikan bahwa lokasi yang dimiliki harus sesuai dengan memberikan sebuah potensi baru bagi Starbucks untuk berkembang. Nah, permohonan lisensi ini dapat dilakukan melalui situs resminya. Lalu akan diarahkan ke via email, dan jika disetujui, Starbucks akan memberi dukungan penuh terhadap pendirian foto Starbucks tersebut, mulai dari konstruksi, dekorasi, pelatihan pegawai, bahan baku dan peralatan, dan lain-lain. Next, selanjutnya adalah mengenai marketing campaign. Terdiri dari REST framework, yaitu terdiri dari plan, yaitu tujuan dilakukannya aktivitas marketing campaign, reach, yaitu rencana saluran media apa yang digunakan untuk menjangkau audiens, mendorong pengunjung media sosial dan website perusahaan untuk melakukan interaksi, convert, bagaimana menautkan interaksi dan keterlibatan dengan aset kampanye melalui niat pembelian dan penjualan yang dapat terjadi secara online, serta engage, yaitu membangun koneksi yang kuat dengan pelanggan. Starbucks melakukan marketing campaign ada 3. Yang pertama adalah Red Cup Art, yaitu dengan plan pengguna harus membagikan dan menandai foto cangkir merah mereka untuk berkesempatan memenangkan salah satu dari 5 hadiah, dan tentu saja untuk menyertakan tagar #RedCupArt. Hal ini dilakukan untuk menciptakan nilai pelanggan dengan mengajak pelanggan lain untuk ikut berkontribusi dalam aktivitas usaha. Selanjutnya, reach. Starbucks menggunakan platform Instagram untuk mengajak para pelanggan ikut dalam kontes tersebut dengan menggunakan #RedCupArt. Selanjutnya, Starbucks memilih 13 pemenang yang desainnya diluncurkan di dalam toko untuk periode perayaan. Convert, pada tahun 2015, sebuah foto dibagikan setiap 14 detik di Instagram dalam 2 hari pertama, mengumpulkan total 40.000 entry selama kontes berlangsung. Yang terakhir, engage. Perusahaan Starbucks konsisten dalam membangun koneksi yang kuat dengan pelanggannya dengan mengirimkan informasi promo, menjaga kualitas produk dan kenyamanan pelanggan, menawarkan beragam penawar menarik bagi konsumen seperti Starbucks Reward. Kegiatan marketing campaign yang kedua yang dilakukan oleh Starbucks adalah Tweet a Coffee. Dengan plan, kampanye ini tidak hanya memungkinkan Starbucks mengenal audiens dan profil Twitter mereka, tapi juga meningkatkan visibilitas merek Starbucks di Twitter. Selanjutnya, reach. Starbucks menggunakan platform Twitter, kampanye Tweet a Coffee memungkinkan orang memberikan kartu hadiah $5 kepada teman hanya dengan memasukkan @tweetacoffee dan tag teman tersebut di tweet. Kopinya jelas tidak gratis, jadi pengguna harus menautkan akun Starbucks mereka ke kartu, dan jadi pengguna harus menautkan akun Starbucks mereka dan akun kredit mereka ke akun tersebut. Selanjutnya, dalam 2 bulan, lebih dari 27.000 pengguna berpartisipasi dalam campaign tersebut. Selanjutnya, convert. Diperkirakan bahwa promosi tersebut menghasilkan kopi senilai $180.000. Yang terakhir, engage. Starbucks konsisten dalam membangun koneksi yang kuat dengan pelanggannya dengan rutin mengirimkan informasi promo melalui sosial media, menjaga kualitas produk dan kenyamanan pelanggan, dan menawarkan
menawarkan beragam penawaran menarik bagi konsumen seperti Starbucks Rewards. Know someone who deserves a Starbucks coffee? Now it's as simple as sending a tweet. Introducing Starbucks Tweet a Coffee, a cool new way to give the treat of Starbucks. Tweet Starbucks to your yoga teacher, your dog walker, or someone you follow but have never met. Use it to celebrate and reward the big and small things. Once you've linked your accounts, all you have to do is tweet @tweetacoffee to your recipient's Twitter handle. You can even include a short note. They'll receive a tweet with a link to a $5 Starbucks card e-gift that they can redeem right off their phone at participating stores. It's a new way to say, you're awesome. This Starbucks is on me. To get started, go to starbucks.com/tweetacoffee to connect your Starbucks and Twitter accounts. Then you're ready to go. Only from Starbucks and Twitter. Selanjutnya, marketing campaign yang ketiga yang dilakukan oleh Starbucks adalah Live Breakers Society, yang terdiri dari plan, menumbuhkan, dan meningkatkan loyalitas dengan kelompok yang membantu menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki bagi para anggota. Yang kedua, Reach. Starbucks menggunakan platform Facebook. Live Breakers Society adalah grup Facebook Starbucks untuk pecinta all things fall, including pumpkin spice, carb, cold morning, and so on. Yang selanjutnya, Egg. Sekarang dengan lebih dari 40.000 anggota, grup privat ini membantu Starbucks untuk menghasilkan interaksi yang berapi di Facebook dan membangun komunitas setia di sekitar merek tersebut. Selanjutnya, Convert berupa membangun komunitas memungkinkan perusahaan menumbuhkan loyalitas merek. Semakin banyak orang terlibat dengan merek dan satu sama lain, semakin besar kemungkinan mereka menjadi pelanggan kembali. Dan untuk engage-nya sama seperti sebelumnya, Starbucks konsisten dalam membangun koneksi yang kuat dengan pelanggannya dengan rutin mengirimkan informasi promo melalui sosial media, menjaga kualitas produk dan kenyamanan pelanggan, dan menawarkan beragam penawaran menarik bagi konsumen seperti Starbucks Rewards. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.